Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu udah kenal sama banyak orang, tapi nggak ada chemistry gitu, nggak ada yang bisa kamu anggap sebagai best friend? Atau pernah nggak kamu udah nganggap seseorang kayak best friend kamu karena kalian sering hangout bareng, curhat-curhatan, tapi ternyata dia nggak nganggap kamu kayak gitu, dia nggak nganggap kamu best friend. Pertemanan bertepuk sebelah tangan. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Berarti video ini buat kamu. Oke, yang aku pengen bilang adalah gak apa-apa sendirian. Sendirian mau kamu ngeluangin waktu sendiri setiap Sabtu Minggu, mau kamu charging energi kamu dengan menyendiri, itu gak apa-apa. Tapi setidaknya kamu harus punya teman. Walaupun teman biasa. Satu atau dua orang cukup. Ya walaupun gak terlalu deket, tapi setidaknya kamu harus punya. Jangan sampai nol banget gitu loh. Aku udah sering bilang di video-video aku yang sebelumnya juga. Kamu harus punya teman. Walaupun teman, ya teman-teman biasa aja, gak apa-apa. Gak perlu 24/7 bareng. Gak perlu kamu harus oversharing segala aib cerita kamu ke dia. Gak perlu. Karena apa? Karena teman itu bisa menjadi penyelamat hidup kita. Oke, aku kasih tahu. Kebanyakan orang yang mudah dimanipulasi, yang sering kejebak di love bombing atau toxic relationship, itu adalah kebanyakan dari mereka yang gak punya teman, gak punya support system, a loner. Mereka sangat-sangat penyendiri. Mereka mengisolasi diri mereka, mereka kayak di goa gitu. Gak punya siapa-siapa. Mereka gak bisa membaca dan memahami karakter manusia. Karena selalu ada di lingkungan yang sama. Takut buat ketemu orang. Jadinya mudah dimanipulasi. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu takut buat kenal orang. Gak mau punya temen, takut dikhianatin. Jangan sampai kamu mikir kayak gitu. Bahaya banget ya. Kita sebagai manusia selalu butuh manusia. Kita adalah makhluk sosial. Jadi cara paling pertama adalah supaya lu mudah dapet temen atau sekedar relasi, itu dengan say yes to every opportunity. Lu bilang iya aja ke setiap kesempatan, setiap ajakan yang ngajak lu. Lu yayain aja. Ikut aja. Diajak nongkrong, oke, gas. Diajak nugas, gas. Diajak camping, gas. Diajak ya apapun, gas aja selagi masih positif. Oke? Kenapa? Karena kalau lu pengen punya temen, tapi lu nggak kemana-mana, lu cuma stuck di kamar lu gak bakal dapat teman. Dan lu harus ketemu banyak orang supaya skill bersosial lu, skill berkomunikasi lu bisa terasa. Kalau cuma di rumah, menyendiri, gimana caranya lu bisa bergaul, gimana lu bisa belajar cara berkomunikasi yang baik, yang bisa mengerti orang lain, gimana caranya? Intinya selagi lu masih muda, umur masih di bawah 25 tahun, udah say yes aja. Yes, 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 ayo, 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 gas, gas. Dan setelah itu, lu bisa tahu nih kan, oh kayak gini, oh si lingkungan circle ini kayak gini, oh circle B kayak gini, lu bisa tahu dari situ. Setelah itu baru lu filter, mana yang paling cocok buat lu, baru lu jadiin temen. Kayak gitu caranya. Gue juga pernah kayak gitu. Makanya dulu gue pernah cerita juga kan, kalau dulu gue selalu iya aja, nongkrong aja. Tapi dibatasin ya, jangan kelamaan juga, kayak 2 jam, oke, cukup sekedar tahu aja gitu. Penting banget ya, supaya di umur 23 tahun ke atas, lu jadi lebih berani buat kenal sama orang baru. Lu jadi gak takut, gak canggung lagi sama orang baru. Terus jangan takut buat ngajak orang lain ngobrol. Ajak aja ngobrol. Ngobrol kayak biasa. Jangan ngarep diajak ngobrol duluan. Lu aja yang langsung ngobrol ke mereka. Kenapa sih malu-malu gitu? Tanyain aja. Dari mana? Namanya siapa? Kuliah di mana? Kelas berapa? Kerja di mana? Tanyain aja. Kalaupun gak diladenin, ya udah. Setidaknya lu udah memberanikan diri lu. Lu mengasah mental lu. Dan lu mengasah skill komunikasi lu. Secara gak langsung ya. Tapi aku introvert, Kak. Aku gak bisa ngomong sama orang baru. Aku takut. Aku pemalu orangnya. Pecundang. Tahu pecundang? Loser.
Mau sampai kapan lu berlindung di balik kata introvert? Banyak kok orang introvert yang jago public speaking, banyak kok yang jago bersosialisasi. Itu Bang Raditya Dika, introvert. Ayo, mau alasan apa lagi lu? Lu cuma gak mau buka mulut lu. Lu kejebak sama mindset introvert pemalu. Padahal sebenarnya gak gitu juga. Mau sampai kapan kayak gitu? Gak bakal berkembang. Buang mindset introvert pemalu itu jauh-jauh. Gak ada kaitannya intro, ekstro, gak ada. Terus kalau lu introvert, lu gak sekolah gitu, lu gak kerja, lu gak kuliah atau lu gak ngomong apapun gitu ke keluarga lu atau ke temen lu. Ya gitu kan? Jangan punya prinsip, oh gue mah kalau gak disapa, gak bakal nyapa. Gue mah kalau gak diajak ngomong, gak bakal ngomong. Gak diajak ya udah, gak bakal ngajak. Gak usah punya prinsip kayak gitu. Loser atau gak? Loser. Mindset pecundang. Santai aja gak sih? Gak usah takut ditolak. Gak usah takut dicuekin. Lu nyapa dia gak nyapa balik, ya udah. Fine. Lu ngajak dia main, dia gak punya waktu, atau dia skip terus, ya udah. Ya udah, gak usah baperan, biasa aja. Jangan takut sama yang namanya penolakan. Dan jangan terlalu jual mahal. Yang namanya lu pengen dapet teman, itu seleksi gak sih? Sama kayak PDKT. Ada perjuangan tersendiri. Emang gak mudah. Buat dapetin teman yang baik, buat dapetin pasangan yang baik, itu emang gak mudah. Ada tahapannya, sama kayak PDKT lah pokoknya. Dan lu harus ya jalani aja. SKSD aja di awal. Ayo main, ayo kesini, ayo kesini. Nah di situ ntar lu bisa tahu tuh teman mana yang menghargai effort lu, teman mana yang juga mau buat hangout sama lu, buat ngeluangin waktu bareng sama lu. Kalau lu nggak ngajak duluan, gimana lu bisa tahu mana yang beneran mau teman sama lu, mana yang enggak gitu loh. Jangan takut ditolak. Biasain. Karena ntar ketika lu udah dewasa, lu bakal menghadapi banyak penolakan. Entah itu ditolak, ya SBMPTN kita udah biasa lah ya, udah sering juga. Tapi nggak tahu di antara kalian ada yang baru ditolak SBMPTN, ya udah ada kampus swasta. Mungkin itu yang terbaik. Terus yang kedua, ntar juga menghadapi penolakan, entah ditolak ngelamar kerja, ditolak crush, ditolak ya lamaran lu atau apapun itu, ya pasti banyak penolakan. Dan lu harus mempersiapkan itu dari sekarang. Jadi ketika lu udah terbiasa ngajak orang, dicuekin pas lu mencoba untuk akrab, lu bakal terbiasa sama yang namanya penolakan. Makin dewasa kayak ya udah, oh makin santai. Dan ketika lu lagi ngobrol nih, lu lagi membangun chemistry, lu SKSD, jangan cuma ngomongin diri lu sendiri. Tanyain lawan bicara lu juga. Orang yang pintar ngomong atau pintar komunikasi, itu bukan yang ngomongin dirinya sendiri aja gitu. Tapi dia tahu cara timbal balik di dalam sebuah obrolan. Jadi semisal lu lagi ngomongin diri lu, selipin pertanyaan, kalau kamu gimana? Dan jangan terlalu banyak ngomongin diri sendiri. Gak menarik. Gak menarik. Orang yang paling menarik adalah dia yang bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik juga bukan kayak cuman diem, jadi patung, dengerin. Gak kayak gitu juga. Ada pertanyaan, ada kata-kata yang membuktikan kalau lu emang dengerin omongan lawan bicara lu. Jadi gak semata-mata dengerin jadi patung, gak kayak gitu ya. Tonton aja video gue yang ini, gue ada bahas. Pokoknya bangun komunikasi yang dimana lu sama seseorang itu merasa terikat, connected. Jadi kayak ada feel dimana lu itu care sama dia, lu itu ya menganggap kalau cerita dia itu penting, kehadiran dia itu penting banget ya. Karena gimana orang mau temenan deket sama lu kalau lu gak bisa bikin mereka merasa kayak gitu. Aduh kak, ribet banget kak. Sekarang gue tanya, lu aja mau gak temenan sama orang yang ya dia doang yang ngomongin tentang diri dia, gak pernah nanyain lu? Mau gak lu? Pasti gak mau kan? Ya udah, jangan jadi kayak gitu. Itu intinya. Simpel kan?
Mau bisa ngerti orang lain, ngertiin dulu diri sendiri. Kalau diri sendiri gak suka digituin, ya udah jangan gituin orang. Simple banget. Dan jangan terlalu nettingan. Jangan terlalu seuzon. Mungkin lu pernah dikhianatin di masa lalu sama teman lu. Utang lu gak dibayar. Atau lu ditusuk dari belakang. Pacar lu digodain. Gitu kan, amit-amit. Tapi mungkin ya, ada gak dari kalian yang ngalamin hal itu? Pasti ada. Ya mungkin kalian trauma, tapi gue mau kasih tahu itu cuma sebuah fase. Gak mungkin lu terus-terusan dipertemukan dengan orang yang kayak gitu. Lu harus yakin dong. Jangan netting lagi. Tanamin mindset kalau lu akan ketemu dengan teman yang baik. Lu tau gak sih kalau lu terus-terusan berfokus, aduh palingan dia mau manfaatin gue, ih palingan dia mau nusuk gue dari belakang, ih palingan ntar kayak si Anu udah khianatin gue, ntar itu bakal kejadian. Tahu nggak sih, manifestasi itu bukan cuma tentang lu berpikir hal baik terus hal baik datang, tapi tentang ketika lu fokus sama hal buruk itu juga bakal terjadi, bakal datang ke kehidupan lu. Itu juga manifestasi, jadi hati-hati ya, hati-hati. Jangan sering netting, bahaya banget ini. Lu terus-terusan mikir, gue gak pernah dapet teman yang baik, selalu ditusuk dari belakang, selalu dikhianatin, ya selamanya lu bakal dapet yang kayak gitu. Itu mindset pecundang, seriusan. Apalagi kalau mikir, aku gak bakal punya teman yang baik, aku gak pantas ditemenin, gak ada yang mau temenan sama aku karena aku jelek, aku bodoh, aku ini itu. Ngapain lu berpikir kayak gitu? Mau sampai kapan ngelabelin diri sendiri? Emang sih gak ada orang yang mau temenan sama pecundang. Beneran deh, ketika lu ngelabelin diri lu sendiri nih, gue jelek, gak ada yang mau temenan sama gue bodoh misalnya gitu kan, gue sad boy, sad girl, gak ada cewek atau cowok yang mau sama gue, itu orang-orang bakal kerasa gitu loh, energi pecundangnya tuh. Udah, mulai detik ini, setelah lu tonton video ini, mulai detik ini sekarang, bukan setelah nonton video ya, tapi mulai sekarang, lu bukan pecundang. Lu bukan pecundang. Tanamin itu ya. Gue gak mau. Aduh, please, jangan. Gue gak mau kalian mikir kayak gitu ke diri kalian sendiri. Mindset kayak gitu tuh bener-bener menghambat ya. Yang awalnya lu bisa dapet teman, lu bisa dapet jodoh, tapi kehambat. Gara-gara pikiran lu selalu ngerasa gak pantas buat ditemenin, selalu ngerasa gak pantas dicintai. Udah. Oke? Struggle, nyari teman yang baik itu sama aja kayak nyari pasangan yang baik. Ya, ada perjuangan. Ada tahap PDKT-nya, sama aja. Emang gak semudah itu. Nah, jangan juga lu nentuin kayak baru sekali 2 kali hangout sama seseorang, lu udah nentuin, gak cocok gue sama dia. Baru ngeliat aja, gak cocok gue, mukanya judes. Gak usah kayak gitu ya. Lu gak bakal pernah tahu. Kadang si judes itu yang paling cocok sama lu. Kadang si yang males itu yang bisa aja paling ya baik ke lu. Lu gak bakal pernah tahu. Lu gak bisa nilai orang, lu gak bisa ngerasa cocok atau enggaknya sama seseorang, padahal lu baru 1, 2, 3 kali ketemu. Gak bisa. Butuh waktu yang cukup lama. Kalau temen, gue selalu kayak 2 bulan, 3 bulan baru gue bisa nentuin kalau dia tuh teman baik gue atau bukan. Maksudnya kayak, oh gue udah bisa nih hangout sama dia, cocok nih gitu, sefrekuensi nih, satu tujuan juga nih. Ya udah, kita bakal sering nugas bareng, kita bakal makan siang bareng, kita bakal sharing-sharing bareng gitu. Ya, itu butuh waktu. Nggak secepat itu. Ya begitulah perjuangan mencari teman yang baik. Kenalan aja terus sama banyak orang. Hangout. Ya, ikut aja terus. Sampai mentok. Sampai lu ngerasa ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Ya udah, mundur. Tapi kalau bisa ya udah, lanjut. Dan kalau lu masih takut buat ngobrol sama orang baru, belajar buat ngobrol sama stranger deh. Biasain. Jangan lu
nanya harga malu, takut banget nanya harga. Nanya harga aja malu, aneh banget lu. Tinggal tanya harga, itu penjualnya juga manusia. Manusia sama kayak lu, sama kayak kita makan nasi, makan ayam juga. Apa yang lu takut? Dia nggak makan manusia. Tanya aja harganya. Coba gue ngakak banget gitu loh. Waktu itu gue ada baca di Twitter, ada yang masih takut buat nanya harga, itu kenapa? Padahal biasa aja deh nanya harga. Biasain aja basa-basi, misalnya lu lagi belanja di warung atau lu lagi ke salon. Basa-basi aja kayak, ini udah berapa lama bu buka tokonya? Salon ini udah lama dijalani sama ibu dan bla bla bla. Pokoknya ya basa-basi aja. Asal ngobrol aja, biasain mulut lu buat terbuka. Kalau lu nggak bisa bangun komunikasi yang baik sama seseorang, lu nggak bisa bangun chemistry, lu nggak bisa membuat seseorang ngerasa terikat, atau lu nggak bisa menginfluence orang lain buat temenan sama lu, gimana caranya lu bisa dapet pasangan? Nah, tapi ada sih orang yang dia dapet pasangan, tapi dia nggak punya teman. Ada, tapi jarang. Jadi ya jangan sampai nggak punya teman sama sekali ya. Walaupun lu memutuskan untuk nggak terlalu deket sama semua orang, lu tetap harus punya kenalan, lu harus punya relasi, lu harus bergaul. Lu harus bergaul, oke? Bergaul. That's all for today's video. Aku harap bermanfaat. I love you guys. Maaf ya aku jarang upload. Aku juga udah jarang update di sosmed untuk sementara waktu karena aku lagi sibuk. Ini aku sempatin aja buat kalian. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.